Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat pada kita semua. Dan alhamdulillah hari ini kita sama-sama ya akan mengikuti kegiatan pengimbasan modul pembelajaran dari Glorpograd yang telah Pak Dekson pelajari di pelatihan P4 dan sekarang ada mengimbaskan ke teman-teman semua materi yang akan diberikan oleh Pak Dekson. Mudah-mudahan nantinya dapat kita serap ilmunya, bermanfaat untuk kita semua dan insya Allah juga dapat kita terapkan ya di anak-anak kita nantinya. Dan itu Pak Dekson ya, selamat mengikuti kegiatan pengimbasan dari Pak Dekson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Selamat pagi. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari apa yang sudah alhamdulillah saya dapati ketika waktu pelatihan ini. Baik Bapak Ibu, saya akan menanyakan dalam pengertian disiplin positif. Oke, dari Pak Raffi, kira-kira apa nih Pak Raffi ini yang Pak Raffi tulis mengenai pengertian dari disiplin positif atau disiplinnya? Terima kasih Pak Dekson yang sudah bersama saya. Pengertian menurut saya disiplin positif adalah suatu hal atau beberapa hal yang sesuai dengan apa yang seharusnya sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan. Oke, baik, terima kasih Bu Fitri. Monggo, apa nih kira-kira nih? Iya. Menurut saya disiplin positif ialah suatu hal atau kegiatan yang menjadi budaya positif yang harus diterapkan. Oke, siap. Bunda? Bunda Rita, Bunda Lilis? Saya Pak dosen. Pak dosen. Rektor. Saya akan memberikan pengertian tentang disiplin positif. Menurut saya sudah tulis, yaitu mengikuti tata tertib atau peraturan yang ada di suatu tempat seperti di tempat pekerjaan. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu nih buat Bu Lilis nih. Serius nih kayak nih aturan nih. Iya, terima kasih. Monggo. Baik, disiplin menurut saya adalah kesadaran untuk mematuhi aturan atau larangan terhadap suatu hal. Oke, kesadaran dalam mematuhi suatu hal. Oke, mantap. Menurut saya disiplin positif adalah menanamkan perlakuan baik pada diri peserta didik yang dilakukan secara konsisten. Konsistensi. Mantap. Ini mantap nih jawabannya Mas ini. Oke. Disiplin positif adalah aturan yang harus dilakukan dan berimbas kebaikan bagi orang yang melakukannya. Oke, terima kasih. Disiplin positif menurut saya adalah perilaku atau tindakan baik yang dilakukan secara terus-menerus dan cenderung telah menjadi habit atau kebiasaan. Habit atau kebiasaan, bagus. Ibu, monggo, simple. Peraturan yang baik, nah disiplin positif adalah peraturan yang baik yang bisa kita contoh dan kita lakukan. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Disiplin positif adalah mengasah keterampilan sosial dan keterampilan hidup. Oke, mengasah. Ini kayak Google banget jawabannya. Oke Bu, silakan. Disiplin jangan diselipin adalah perilaku yang harus dilakukan sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh baik keluarga atau instansi tertentu. Wih, mantep. Nih birokrat banget nih kayaknya. Kalau menurut saya disiplin positif itu perilaku mentaati aturan yang positif. Oke, patuh. Disiplin positif adalah tugas menegakkan aturan yang berdampak baik untuk
sekolah ataupun siswa. Mas, dijelaskan gimana strategi dan nilai kebajikan apa yang diharapkan? Oke, yang pertama saya merancang atau menyusun kesepakatan kelas bersama anak-anak. Jadi di situ terdapat beberapa poin-poin yang harus mereka lakukan di dalam kelas itu. Oke, itu strateginya. Ya, yang nilai-nilai kebajikan yang diharapkan ya? Tanggung jawab. Oke, terima kasih. Strateginya dulu. Strategi yang saya terapkan adalah karena kurangnya mereka disiplin untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi dengan cara ya selalu memberikan pengarahan misalnya untuk membuang sampah, kesadaran lah. Oke, kesadaran. Terus nilai kebajikan apa nih? Nilai-nilainya adalah selalu selalu buang sampah di jam-jam istirahat pertama dan istirahat. Oke, terima kasih. Oke. Pak Rektor, sebelum kita menentukan strategi yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu masih kurang rasanya kebersihan dan buang sampah sembarangan misalkan. Itu strategi yang saya lakukan itu melakukan permainan terkait kebersihan. Jadi itu kalau bisa sebelum pulang dari sekolah gitu jam-jam pulang itu biasanya saya ngadain permainan per kelompok. Nah, misalkan gini, yang kelompok yang paling bersih bawahnya akan mendapatkan poin. Itu mas 10 semuanya harus bersih. 1, saya hitung sampai 10 semuanya akan berlari-lari ngambil sapu dan membereskan sampah-sampah yang ada di kolongnya ataupun sekitar mejanya. Dan itu nilai kebajikan yang akan dirasakan itu dari melakukan seperti itu adalah terkait kedisiplinan. Karena itu juga merupakan tanggung jawab dari peserta didik ya, terkait kebersihan yang ada di dalam kelas, bukan hanya dari Bang Jamal atau kumpulan DC saja, melainkan itu menjadi tanggung jawab semuanya. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah mengerjakan PR yang mungkin suka lupa ya, dengan asal lupa apa ataupun apa segala macam. Nah, strategi yang saya lakukan itu biasanya menyuruh anak push up 10 kali biasanya. Push up 10 kali, 1, 2, 3, 4, 5, kalau udah capek, oke nggak apa-apa. Itu tujuannya sebenarnya biar dia jelas saja. Jadi kalau misalnya harapannya itu tidak melakukan seperti itu lagi. Jadi selain itu juga dia membuat badannya sehat, ya kan? Ketika dia melakukan push up itu dia juga harapannya itu adalah menjadi badan sehat. Jadi bukan hukuman terkait mutu atau apa, tapi berkaitan untuk dirinya sendiri juga sekalian berolahraga. Makanya kalau misalnya nggak mau dilakukan seperti itu, ya jangan lupa memberikan PR. Kemudian membaca belum fase. Nah itu strategi. Oh ya tadi itu harapannya itu terkait melakukan hal seperti itu tuh adanya rasa tanggung jawab terkait PR yang diberikan oleh guru. Jadi supaya anaknya itu tidak lupa lagi untuk menjalankan PR. Jadi dari efek jerah itu, ya kan? Jadi lama-lama itu akan menjadi suatu hal yang positif kan? Yang nanti kita tidak main pukul ataupun yang membuat sakit anak. Kemudian terkait membaca masih ada yang mungkin belum fase, ya belum lancar. Nah itu strategi yang dilakukan itu adalah melakukan bimbingan program baca. Ya jadi bisa ketika pembelajaran ataupun ketika pulang sekolah saya tahan dulu anak-anak yang dirasa memerlukan untuk baca. Jadi saya selalu latihan baca dan nilai kebajikannya itu ya terkait tanggung jawabnya juga. Jadi ketika saya melakukan program baca, jadi saya sambil menasihati anak tersebut untuk supaya sadar untuk mau belajar. Jadi tanpa membiasakan juga supaya terbiasa latihan di rumah. Jadi kan latihan itu kan bukan hanya karena gurunya aja. Jadi harus dari dirinya sendiri kalau dia itu mau berubah, ya kan? Ketika dia mau berubah, ya itu insya Allah akan lancar. Nah jadi harapannya itu muncul, dari kebajikannya itu adalah muncul rasa tanggung jawab dari peserta didiknya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bapak diminta bagaimana strategi disiplin untuk kalau saya disiplin untuk siswa ya, strateginya
intinya nih. Iya pasti, emang untuk Strateginya siswa. itu yaitu guru dan murid membuat peraturan bersama. Nah, kenapa peraturan bersama? Karena jika kita membuat peraturan bersama, anak-anak akan menjalankan karena itu ide mereka kan. Jadi kita sama-sama. Nah itu, jadi kita strateginya membuat peraturan bersama. Nah, terus kemudian nilai-nilai kebaikannya yaitu anak dapat merubah sikap yang tidak disiplin jadi disiplin insya Allah ya dengan bertahap. Contohnya yang kelihatan aja ya seperti buang sampah. Itu aja Pak. Oke, terima kasih. Dari saya, strategi yang saya lakukan adalah yang pertama berkomunikasi dan bekerja sama dengan peserta didik dalam membuat kesepakatan kelas. Jadi aturan-aturan yang harus kita taati bersama di kelas. Yang kedua, menjadi contoh dan teladan bagi siswa. Jadi gimana caranya kita mau mendisiplinkan siswa kalau kita sendiri nggak disiplin. Yang ketiga, konsisten dan tegas. Untuk nilai kebajikannya sendiri ada mudah-mudahan dengan cara itu siswa lebih tanggung jawab dan memiliki rasa empati. Oke. Kalau menurut saya dalam menumbuhkan disiplin positif yang pertama, kita itu harus terus membiasakan 5S. Jadi sapa-sapa, sopan, santun, ya kan? Terus yang kedua, sebagai guru kita memberikan contoh terlebih dahulu sebelum memerintah kepada siswa. Jadi siswa akan melakukan semuanya dengan sukarela tanpa paksaan. Kalau kita sudah mencontohkan yang baik. Dan yang ketiga, memberikan kegiatan problem solving. Karena nilai-nilai kebajikan yang saya terapkan di kelas adalah kemandirian, tanggung jawab, keberanian, dan bersalah kritis. Oke, terima kasih. Yang pertama tentu menetapkan aturan yang jelas melalui kesepakatan bersama anak-anak. Kemudian ya tadi memberi contoh bahwa kita ini adalah figur, tidak hanya di kelas kita tetapi tentunya untuk warga sekolah semuanya. Karena bagi saya yang kebiasaan seperti itu harus ditingkatkan gitu. Yang perlu saya tingkatkan karena kebetulan kelas 6 ini anak-anak yang sudah jadi sih menurut saya sudah jadi. Jadi saya terima anak sudah harusnya, tapi perlu ditingkatkan misalnya tanggung jawabnya terhadap tugas-tugas yang impactnya lebih kepada dirinya sendiri. Betul. Yang kedua, percaya diri. Kelas kita itu termasuk anak-anak yang percaya dirinya kurang. Misalnya suruh masuk ke depan, maju ke depan kelas saja, susahnya minta ampun. Dan itu saya terapkan dengan sistem kocok-kocok. Semua tugas seperti itu. Jadi alhamdulillah dalam sekian hari dia sudah menerima. Jadi tidak ada kalau namanya keluar seperti tadi, tidak ada lagi enggak pun nanti sudah mulai timbul lah rasa percaya dirinya. Yang terakhir adalah yang perlu ditingkatkan adalah ketertiban di dalam kelas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Strategi yang saya lakukan di kelas itu biasanya memang karena kelas 1 ya, walaupun udah dibilangin berulang-ulang masih tetap ini. Biasanya udah Jaga sembuh. kita bikin kesepakatan juga di kelas ya, siapa yang melanggar mendapat hukuman yang kecil, misalnya memungut sampah dalam kelas. Terus yang kedua apa jadi memberikan pujian pada anak yang melakukan hal yang disepakati oleh kelas. Kemudian nilai-nilai yang ini yang saya berikan yaitu perilaku yang santun dan bertanggung jawab. Itu saja. Oke. Kalau saya strateginya membuat keyakinan kelas yang dibuat bersama serta memahami konsekuensinya. Jadi anak itu bisa membuat bersama, jadi dia tahu apa yang peraturan yang dilanggar, dia tahu konsekuensinya apa. Terus nilai yang diharapkan itu tanggung jawab, disiplin, dan kejujuran. Yang saya terapkan di kelas yang tak jauh beda seperti yang dulu saya di pesantren. Karena guru saya pernah berkata, ta'mur wala ta'mal. Janganlah kamu menyuruh, tapi kamu tidak melakukan. Jadi segala disiplin yang saya terapkan di kelas itu diusahakan dimulai dari diri saya sendiri. Seperti memakai baju yang rapi, baju dimasukkan, terus sampah-sampah yang berserakan usahakan kita buang sampah bersama. Itu sih dari hal yang terkecil nanti akan menjadi behavior atau habit
anak-anak menggunakan pakaian rapi, masuk kelas dengan salam gitu, tanpa nyolong aja, walaupun ada guru kalau nyolong aja gitu. Usahakan tutup pintu assalamualaikum. Itu sih yang saya terapkan ke anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya strategi pembelajarannya itu metode pendekatan, karena banyak anak sekarang kalau tidak didekatkan, kebanyakan anak-anak tersebut jadi kayak gimana ya, nilai kebajikannya itu tidak ada dari sportivitasnya, kejujurannya, serta keberaniannya, dan menghargai satu sama lain. Itu saja sih. Oke, terima kasih. Hal seperti ini dilakukan oleh guru teori hukuman. Siapa yang mau coba? Itu di apa tuh? Dihukum ya? Dihukum seperti itu menurut saya itu tidak baik ya. Tidak baik. Kenapa? Karena itu pertama anak kalau udah dapat hukuman tuh merasa mentalnya gimana ya gitu. Kayak malu sama temen, terus sama guru juga jadi jauh gitu ya. Karena sedikit kalau dia mau berbuat sesuatu jadi merasa takut. Oke. Jadi anak-anak tuh nggak ada rasa ingin maju atau memberanikan diri lagi, karena perasaan dia pasti udah merasa takut karena takut dihukum. Benar. Takut seperti itu tuh disuruh ngapain tuh pegang telinga ya. Iya. Iya, pegang. Hukuman seperti itu Bu Sorti, perilakunya dari guru ke siswanya? Kalau zaman dulu memang begitu ya, zaman dulu dipakai seperti itu, angkat kaki, pegang kuping, ada juga yang disuruh lari ke lapangan, muter. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya nggak pernah lagi dipakai ya. Dan karena kita udah banyak masukan-masukan, jadi hukuman seperti itu nggak perlu. Karena itu bisa mengakibatkan anak jadi malu atau dan lain-lain. Dan juga bisa juga anak yang berpikiran cuma begini doang hukumannya, besok lagi terulang lagi, gampang, hanya begitu doang, kecil kayak gitu kan. Jadi sebenarnya nggak perlu sih, itu aja. Oke, terima kasih. Bapak Reza, pas banget nih motivator kita nih. Bapak Reza, tolong jelaskan satu pengalaman Bapak Reza nih. Dan strategi apa nih Bapak Reza untuk menangani hal tersebut? Ada satu permasalahan di kelas saya waktu itu di kelas 3, karena awal megang kelas 3 mendampingi kelas 3A bersama kelas 3A itu ada beberapa siswa, dan khususnya ada satu siswa yang memang sangat saya amati, super aktif gitu. Super aktif, bahkan sampai jumlah. Sebut inisial atau nama? Sebut inisialnya M Nur lah. Oh gitu, oke, sih bagus. Contoh ya, itu salah satu anak yang super aktif banget, bahkan sampai dinasehatin, dibilangin itu benar-benar cengengesan, ketawa lagi, bercanda lagi. Strategi saya itu Nur ini selalu saya berikan kesempatan untuk maju ataupun untuk ada kesempatan tampil, saya sertakan tampil gitu, supaya aktifnya dia ini menjadi aktif yang positif. Karena saya lihat di satu sisi Nur ini mempunyai mental yang luar biasa, makanya saya sertakan untuk ikut aktif tampil dalam kegiatan sekolah supaya lebih lebih ke hal yang positif gitu. Dan juga untuk anak-anak yang lain itu kadang-kala kalau misalnya emang sudah agak kelewat batas, saya berikan wejangan melalui lagu-lagu dengan sedikit
air mata yang berlinang, dan saya susupi nasihat di bawah alam bawah sadarnya gitu. Satu lagi juga pesan dari kiai saya gitu, setiap pulang maupun datang ketika salaman anak-anak itu selalu saya doakan Allahumma ahsin hadzal walad untuk laki-laki, dan yang perempuannya saya doakan Allahumma ahsin hadzal banat. Itu sih kesannya. Dan sekarang sudah ada perubahan? Alhamdulillah luar biasa perubahannya untuk M Nur itu, nggak pecicilan lagi kalau misalnya disebut nama langsung diem, langsung fokus, bisa fokus kembali, nggak seperti awal-awal saya kenal gitu. Yang saya kenal. Oke, terima kasih Pak. Silakan. Penghargaan itu menurut saya perlu diberikan kepada siswa. Saya mau bercerita tentang kemampuan yang dimiliki oleh Arya nih sekarang ya. Arya itu sekarang sudah bisa loh menentukan luas persegi panjang dan segitiga, dia sudah bisa. Alhamdulillah. Dan biasanya saya dari sekolah lama pun memberikan penghargaan kepada siswa yang paling kayak modelnya kayak juara 1, 2, 3 itu selalu mendapat hadiah dari saya. Itu sebagai reward juga, dan di setiap ulangan juga gitu. Hadiahnya sih nggak perlu besar-besar ya, nggak perlu yang bagus, yang penting kita sudah menghargai usaha anak tersebut untuk mencapai ketuntasannya dalam pembelajaran. Itu aja. Oke, terima kasih. Penghargaannya bentuknya apa nih Bu? Biasanya yang Ibu berikan? Biasanya penghargaan itu kan banyak. Berbentuk barang, atau memang kalau misalnya saya nggak sempat, saya berbentuk uang. Itu aja. Bayu, monggo. Menurut saya reward itu penting buat siswa, walaupun reward itu ya memang nggak harus berbentuk barang. Walaupun saya pun pernah kasih anak barang ketika nilai ulangannya itu dia dapatnya nilai maksimal 100 gitu ya. Cuman untuk reward sederhana, misalnya dia bisa jawab soal, dia bisa berani maju ke depan, saya selalu kasih applause buat dia, karena biasanya anak-anak itu senang kalau dikasih tepuk tangan, dia udah bangga sama dirinya gitu. Oke, terima kasih. Silakan Bu, apakah sama peraturan kelas dan keyakinan kelas itu? Awali dengan membuat peraturan kelas terlebih dahulu. Oke. Setelah itu dibuat kesepakatan. Oke. Dibuat konsekuensinya jika siswa melanggar. Oke. Terus semua siswa menandatangani peraturan yang sudah dibuat. Oke. Setelah itu baru dibuat bahwa ini adalah peraturan kesepakatan kelas yang dibuat, dan anak-anak selanjutnya ini adalah keyakinan kelas yang harus kita buat nih. Yeah. Jadi sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat. Okay. Dalam pembuatannya pun tidak ada istilah tidak boleh. Misalnya tidak boleh datang terlambat, kita rubah menjadi datang ke sekolah tepat waktu. Okay. Konsekuensinya apa jika melanggar? Ada peraturannya seperti apa, dan dibuat keyakinan kelas, semua anak meyakini bahwa yang dibuat itu memang untuk merubah perilaku mereka dari yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Jadi intinya peraturan kelas dan keyakinan kelas itu sama atau beda? Sama, oke, siap. Kalau menurut saya peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu berbeda. Oke. Biasanya kalau peraturan kelas dibuat tanpa kesepakatan murid atau Oke. peserta didik. Oke. Sedangkan kalau keyakinan kelas dibuat bersama-sama dan sesuai dengan kesepakatan murid itu, peserta didik itu. Oke, jadi keyakinan kelas dan peraturan Iya. kelas itu adalah dua hal yang berbeda. Iya. Oke, siap. Terima Kalau kasih. menurut saya. Iya. Keyakinan kelas melibatkan guru dan murid atau hanya salah satunya? Dua-duanya. Oke, siap. Ya. Aktivitas membuat simulasi keyakinan kelas. Ya, coba sebutkan keyakinan kelas apa yang akan Anda terapkan di kelas 3. Kalau kita salah ya. Keyakinan kelas 3A yang akan saya terapkan, 1. Mengucapkan salam ketika masuk kelas.
2. Selalu berseragam rapi saat mulai pembelajaran hingga pulang. 3. Menghindari ejek-mengejek dan stop bullying. 4. Membangun suasana kelas yang gembira dan tidak membosankan. Oke, terima kasih Bu Indah. Yang pertama, siswa hadir di kelas tepat pada waktu. Terus yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lain. Yang keempat, tertib saat belajar. Oke, terima kasih Bu Sorti. Bersama nih. Keyakinan kelas saya hadir tepat waktu. Kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Keempat, bersikap jujur. Dan kelima, belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, terima kasih Bu Sorti. Untuk kelas 6, Ibu, keyakinan kelas apa yang akan Ibu terapkan? Kami berkeinginan tentang ketertiban, disiplin, dan kegembiraan. Kami menginginkan kelas yang tertib saat belajar, sesuai dengan aturan yang disepakati. Kemudian kami murid kelas 6 berdisiplin dalam belajar dan kegiatan eskul. Yang ketiga, kami tetap gembira dalam setiap kegiatan dan suasana apapun. Oke, terima kasih. Putri, kelas 5-nya gimana? Keyakinan kelas yang sesuai yang saya buat ya. Iya. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas karena kelas kami itu bersih dan indah. Berbicara sopan pada guru dan teman karena kami guru dan siswa yang beradab. Dan menghargai serta menyayangi guru dan teman karena kami siswa dan guru yang saling menghargai dan menyayangi. Oke, terima kasih. Bagus. Bu Ayu, gimana keyakinan kelasnya? Keyakinan kelas 2A yang pertama, harus berperilaku sopan santun dan harus saling menghargai. Yang kedua, harus selalu menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Juga yang ketiga adalah harus selalu jujur dan mandiri. Oke, terima kasih. Bu Dede, kelas 4. Ya, keyakinan kelas di kelas 4, berdoa sebelum memulai dan sesudah kegiatan pembelajaran, menjaga etika, sopan dan santun dimanapun berada, membuang sampah pada tempatnya, dan tertib pada saat belajar. Oke, terima kasih. Bu Lilis sebagai guru agama ada keyakinan dalam pembelajaran PAI? Bismillahirrahmanirrahim. Keyakinan pembelajaran pendidikan agama Islam. Masuk kelas diharapkan anak-anak harus memberi salam. Sebelum mulai belajar diharapkan berdoa mau belajar. Disiplin dalam berdoa, maksudnya tidak bercanda ya. Santun, jujur dan baik terhadap sesama, saling menghormati, menyayangi dengan sesama. Oke, terima kasih. Bu Fitri, kelas 5-nya? Keyakinan kelas 5B. Yang pertama, disiplin waktu dan atribut. Mengikuti kegiatan dengan perasaan senang. Setiap anggota harus saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu rasa aman, jujur, no bullying, no kekerasan seksual, dan toleransi. Oke, terima kasih. Bapak Raffi, kelas 2, monggo keyakinan kelasnya dijelaskan. 30. Datang tepat waktu, on time, buang sampah pada tempatnya, setiap didik saling menyayangi dan menghargai, mengumpulkan tugas tepat waktu, memakai seragam sesuai harinya, tidak boleh bohong, membawa pelajaran sesuai harinya, jika guru menjelaskan harus didengarkan, tidak saling mengejek, tidak saling bullying. Oke, terima kasih. Pak Irfan, untuk pelajaran PJOK-nya gimana keyakinannya? Apa yang diharapkan dari siswa? Disiplin, tepat waktu, menjaga kebersihan lingkungan, berani tampil. Udah. Oke, terima kasih.
yang seperti apa. Contoh misalnya, belajar itu bukan hanya belajar untuk tambah pengetahuan, tapi belajar itu adalah untuk memperbaiki sikap-sikap kalian yang tadinya kalian belum terbiasa untuk melakukan perilaku yang baik, ya, yang tadinya perilakunya masih kurang baik, sekarang mau menjadi lebih baik lagi. Nah, kita akan membuat keyakinan itu, akan tentukan sendiri keyakinan-keyakinan itu sesuai dengan harapan kita semua, ya. Jadi keyakinan ini kalian akan tentukan sendiri. Contoh misalnya, kalian mau melatih diri kalian tanggung jawab, kalian mau melatih diri kalian di sini untuk bisa mandiri, nggak bergantung sama orang tua, nggak nyiapin buku, ya, mengerjakan PR atau tugas-tugas yang diberikan guru itu semuanya tidak boleh dikerjakan oleh orang tua, kayak gitu. Nah, kita sepakati nih, apa sih yang kalian mau dari kelas ini, dari teman-teman kalian mau teman-teman kalian itu memperlakukan kalian seperti apa? Mau kalian ini di kelas 3B ini kondisi pertemanannya seperti apa, kondisi belajarnya seperti apa, kondisi kelasnya seperti apa, kalian tentukan sendiri. Baik kalian nantinya bertujuan, oh iya, nanti ketika kita sudah tidak lagi di kelas 3B, kita bisa untuk menjalankan apa yang sudah kita yakini di kelas selanjutnya. Paham ya? Oke, jadi kalian nanti saya akan kasih post-it untuk kalian tulis kalian bahwa kelas ini akan menjadi lebih baik. Ya, oke? Paham? Yuk. Oke, baik. Sekarang setelah kita sudah menentukan keyakinan kelas yang telah kita buat, yaitu ada 4 keyakinan kelasnya. Yang pertama adalah kelas tertib, yang kedua kelas bersih, yang ketiga kelas senang, yang keempat adalah kelas yang berilmu. Sekarang kalian bacakan keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Oke? 1, 2, 3. Terima kasih. Nah, selanjutnya, biar kita lebih meyakini keyakinan kelas yang telah kita buat, kita akan membuat yel-yel tentang keyakinan kelas 3 kita. Siap? Siap! Oke. Mari teman-teman, kita yel-yel keyakinan kelas 3B biar makin semangat. Oke. Ready? Ready. 1, 2, 3. Kami kelas 3B siap. Subhanahu wa
Waalaikumsalam Bu Guru. Fitri tahu nggak kenapa Putri panggil? Nggak tahu Bu. Nggak tahu ya. Oh, ada yang ngomong nih sama Putri, katanya kemarin Fitri bertengkar ya sama temannya. Sama siapa kemarin bertengkarnya? Iya Bu, aku bertengkar sama Erpan. Habis dia godain aku mulu Bu. Terus kenapa sampai bertengkar dengan Erpan? Hanya karena digoda-goda sama Erpan? Ya saya tidak suka aja Bu digodain. Oh gitu ya. Fitri tahu nggak? Fitri mau kasih tahu nih bahwa semua manusia itu pasti punya masalah. Putri juga pasti punya masalah kok. Tapi bagaimana kita bisa keluar dari masalah yang telah kita hadapi itu dengan cara yang bijak, dengan cara tidak menimbulkan keributan dengan teman. Iya Bu. Fitri mau nggak Putri kasih tahu bagaimana caranya? Iya Bu. Berbicara yang baik dengan Erpan dan menanyakan kepada Erpan, kenapa sih Pan kamu kok goda-godain aku? Mana tahu Erpan memang memiliki daya tarik sama Fitri, karena Fitri kan Putri lihat cantik ya di kelas, makanya Erpan suka goda-godain Fitri. Nah kalau sudah seperti itu, Fitri jangan langsung emosi sama Erpan. Semua orang pasti punya masalah, Fit. Habis dia jahil banget Bu. Nah itu dia, kita cari tahu dulu bagaimana nih, apa nih maksudnya Erpan jahilin Fitri. Jangan langsung Fitri marah, langsung seperti itu ya. Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Namun bagaimana cara yang bijak keluar dari kesalahan, keluar dari masalah yang kita perbuat. Fitri mau nggak berbaikan lagi dengan Erpan? Iya Bu. Iya Bu, nanti saya akan baikan dengan Erpan. Mau memaafkan Erpan jika Erpan meminta maaf pada Fitri? Mau. Nah, terima kasih Fitri. Putri bangga sekali punya anak seperti Fitri di kelas. Terima kasih banyak. Terima kasih Fitri sudah datang ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Samuel, saya Ibu Guru tadi mendapat laporan bahwa Ferdi tadi membuli ya, sama dengan membuli itu mengata-ngatain temannya dengan menyebutkan agama. Memang tadi Ferdi ngomong apa sama Samuel? Ya tadi Ferdi cuma bilang ini sih Bu, Kristen gitu Bu. Kristen. Tujuannya untuk apa? Iseng aja Bu, ngata-ngatain. Oh, iseng. Kalau iseng nggak boleh seperti itu, mengata-ngatain temannya, apalagi menyebutkan agama ya. Karena kita adalah negara Indonesia mempunyai agama yang berbeda. Kan Ibu udah pernah bilang ya bahwa agama di Indonesia itu yang diakui negara ada 6. Jadi semua kita mempunyai hak dan kewajiban menganut agama sesuai dengan kepercayaan kita. Jadi tidak boleh mengata-ngata temannya. Hanya untuk iseng aja. Tidak ada maksud lain. Biar teman-teman ngikutin aku juga ngata-ngatain itu Samuel Bu. Ya ikut-ikutan supaya apa? Ya nggak apa Bu, biar rame aja, jadi rame dah kelasnya. Iya, tapi lain kali nggak boleh gitu ya, bahwa kita saling agama yang satu dengan yang lain harus saling menghormati ya. Jadi lain kali tidak boleh, karena kita mempunyai hak yang sama ya. Semua agama itu sama ya. Mau minta maaf sama Samuel? Mau Bu, nanti saya minta maaf ke Samuel Bu. Ya udah gitu aja ya nak ya. Iya Bu, makasih Bu. Ya udah. Dede, apa kabar hari ini Dede? Coba sini Ibu mau ngobrol. Ya Bu, kabar aku baik. Dede, coba Dede hari ini ada yang mau Dede ceritain gak sama Ibu? Dede habis ngapain temennya? Ya Bu, tadi aku habis ngecek-ngecek teman aku Bu. Siapa yang ngejek-ngejek? Aku ngejek-ngejek si Reja Bu. Semua kena.
Emang Reja ngejek-ngejek Dede duluan? Enggak sih Bu, tapi dia kan suka jahilin teman-teman Bu. Jadi aku ngejek-ngejekin aja dia Bu. Tadi Reja cerita sama ibu, katanya dia habis diajakin sama Dede, terus Rejanya menangis. Terus coba kalau ibu tanya sama Dede, emang kalau habis mengejek orang itu Dede jadi senang? Enggak sih Bu. Terus perasaannya gimana kalau habis mengejek teman? Iya saya rada-rada takut sih Bu, takut marah Rejanya Bu. Oke, coba Dede, kamu punya kertas nggak? Ada Bu, banyak. Coba ambil kertasnya Dede bawa ke sini. Ya Bu, bentar ya Bu. Bu, kertasnya Bu. Coba Dede, ini kan kertasnya lurus, masih bagus. Coba Dede lecak-lecak kertasnya. Ya, ini kan kertasnya jadi apa? Jadi rusak. Jadi rusak. Coba Dede lurusin lagi. Bisa nggak? Nggak bisa Bu. Gak bisa. Iya, tetap jadi lecet. Nah ini kayak hatinya Reja. Kalau misalnya Dede diejek-ejek, walaupun mungkin nanti Dede sudah minta maaf, tapi hatinya Reja nggak akan bisa balik lagi kayak semula, gitu ya Bu. Iya, jadi kalau nanti habis ini Dede minta maaf ya sama Reja ya. Iya Bu, jangan diulangi lagi biar hatinya Reja nggak makin rusak nih. Iya Bu, gitu ya Dede ya. Jangan diulangi lagi ya. Iya Bu. Oke. Sudah? Assalamualaikum Albian. Apa kabar kamu hari ini? Baik, Albian. Albian tahu nggak hari ini kenapa Pak Dixon mengajukan maaf? Nggak tahu. Ini Albian. Kemarin tuh teman-teman kalian saya buat katanya Mas Bian ini suka beberapa kali itu berkata kasar, macam-macam temennya, terus suka jahil sama temennya. Apakah benar? Oh benar. Albian, kenapa? Apa sebab kalian suka berkata kasar atau suka jahil sama temennya? Apakah Albian juga suka dijahili atau memang itu Albian aja yang jahil? Oh mau jahil. Ini Albian kan